Tidakkah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud, kecuali aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang membelaku. Tubuh Nusaibah dipenuhi luka-luka mengalir darah. Saat mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat luka-luka yang menyayat, baginda berseru kepada anaknya, ibumu, balutlah Kartini yang begitu getol memperjuangkan emansipasi wanita untuk mempunyai hak dalam kesetaraan dengan pria. Tapi hari ini perempuan tetap berjuang bukan dengan mengangkat senjata, namun berjuang untuk menegakkan agama Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan pengajian, memakmurkan agama rahmatan lil alamin, memperpanjang tali silaturahmi, terus memperkuat barisan ukhuwah Islamiyah. Tetaplah perempuan Indonesia menjadi benteng suci Pancasila sejati di bumi pertiwi. Mari kaum muslimin muslimat jangan ragu untuk berfastabikul khairat untuk menjemput surga. Itulah kata-kata yang kerap disuarakan Haji Muhammad Yoshitomo di pentas kebangsaan dengan tangan terkepal ke udara, melampiaskan api semangat membara dalam dada, tak berhenti bergelora, terus membakar setiap jiwa. Ternyata terpanggilnya Bunda Astri Ivo mau terbang ke Balikpapan mengisi ceramah dalam acara pengajian rutin Forum Silaturahim Husnul Khatimah ke-31 pada tanggal 15 November 2024 di Hotel Grand Senior, merupakan momen yang cukup menarik dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 2024. Membuat hati Haji Muhammad Yoshitomo terkagum salut. Seorang artis ternama mau meluangkan waktu demi kecintaan dan turut serta menebarkan agama Islam, pembawa keselamatan umat di dunia sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astri Feizati Ivo, lebih dikenal dengan nama Astri Ivo, adalah seorang pemeran sejak tahun 70-an, termasuk salah satu aktris cilik hingga remaja berlabel papan atas Indonesia. Keturunan Aceh dan Minangkabau, Sumatera Barat, ia merupakan putri dari penyanyi Indonesia Ivo Nila Krisna, sekaligus bibi dari pemeran Indonesia Naomi Ivo. Bunda Astri Ivo yang terhidayah memakai jilbab sejak tahun 2000 sempat menjadi pemeran utama dalam film Bunga Cinta Kasih, Tabah Sampai Akhir, serta Bonnie dan Nancy. Beberapa tahun terakhir, Astri yang juga merupakan alumnus sebuah universitas di Jerman ini lebih banyak menjadi presenter yang kerap muncul di layar televisi, utamanya dalam berbagai acara yang bernuansa keagamaan. Hal ini dilakoninya selama beberapa tahun seiring kesadarannya dalam mendalami ilmu agama Islam, lalu meningkat menjadi ustazah dan pendakwah di berbagai tempat. Salah satunya tampil rutin setiap pagi di sebuah stasiun televisi swasta nasional. Aci, demikian panggilan akrabnya, juga pernah menulis buku berjudul Cantik Sepanjang Usia yang dirilis di Arena Islamic Book Fair Senayan pada Maret 2006. Berapa tahun yang silam, tepatnya hari Sabtu 13 Juli 2019, Darut Tauhid Jawa Tengah bersama Astri Feizati Ivo atau lebih akrab dengan sebutan Bunda Astri Ivo membuka kajian perdana bertema Sepasang Sayap Menuju Surga di Masjid Al-Mustasyafa RSUD Kota Salatiga, menjadi kajian parenting spesial untuk masyarakat umum di seputar Kota Salatiga.
Manusia sebagai makhluk yang asalnya dari surga semestinya kembali pula ke surga, ucap Bunda Astri dalam kajiannya. Bunda Astri juga menyampaikan beberapa kiat menuju surga. Dua diantaranya yaitu pertama, senantiasa menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang dapat merugikan kita. Kedua, berbakti kepada suami sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepada kita. Selain dua kiat yang dipaparkan, Bunda Astri juga mengajak para jamaah untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Mengapa? Karena menurutnya muslim yang satu dengan lainnya adalah saudara yang harus saling membantu menuju surganya. Di penghujung acara, Bunda Astri menawarkan para jamaah untuk ikut serta berkomitmen melaksanakan kurban unta di Palestina yang bisa dilakukan melalui Darut Tauhid Peduli. Para jamaah tampak antusias dan beberapa jamaah berkomitmen untuk berkurban unta di Palestina. Menurut Haji Muhammad Yasutomo, merupakan satu kebanggaan tersendiri, semacam menambah catatan bertinta emas bagi Hotel Grand Senyur Balikpapan, Kalimantan Timur, yang selama ini kerap dikunjungi dari tingkat pejabat tinggi seperti presiden, menteri hingga para pejabat tingkat rendah. Sedangkan kehadiran Bunda Astri Ifo termasuk spesial, memberikan siraman ruhani dalam acara pengajian rutin Forum Silaturahim Husnul Khotimah yang ke-31. Sebulan yang lalu penceramahnya adalah Haji Hadi Mulyadi, calon wakil gubernur Kalimantan Timur. Boleh jadi tidak banyak hotel bintang 5 di dunia secara konsisten mengadakan pengajian rutin seperti yang dicetuskan oleh Haji Muhammad Yasutomo sekaligus pendiri, serta memiliki semangat juang Laksamana Cheng Ho dalam mengharumkan agama Allah di muka bumi yang dibawa baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang sejati, siapkanlah dirimu, gagah berani membela Islam di bumi. Berjuang sejati, ikhlaskanlah hatimu, takkan berhenti mencari ridho ilahi. Wahai pejuang sejati, lalui jalan budi bumi, siang bagaikan singa, bagai langit di malam hari, menggenggam nikmat dunia, bukan untuk letakkan di hati. Surga tempat kembali yang abadi. Dan memberikan kita selama ini pengorbanan beliau untuk pengajian Fasabiqul Khairat. Dan yang terhormat yang mewakili dari Bapak Yasutomo, yaitu yang kami hormati Bapak Haji Ibnu Khattab, dan kemudian yang kami hormati Bapak Awang Asmauddin, dan yang kami hormati General Manager Hotel Grand Senyur Bapak Syiar Islami, dan yang kami hormati Koordinator Pendidikan Sekolah Fasabiqul Khairat Bapak Joko Wahyono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadir di hotel terbuka ini, terima kasih banyak. Ibu dan bapak ada orang terpilih untuk hadir di sini. Semuanya ibu bapak saya ucapkan semua terhormat. Ibu bapak terima kasih sebelumnya. Terima kasih semuanya atas kedatangan bapak-bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyiril zalimin bizalimin
Jangan bilang lagi banyak kerjaan, lagi acara, harus punya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling sibuk di dunia punya waktu untuk olahraga. Ya, jadi sayang sekali mohon maaf lahir batin Bapak bisa menunggu. Dan saya sebenarnya nggak suka ditunggu karena saya juga nggak mau nunggu. Tapi karena pagi hari ini qadarullah saya tidak menaruh acara. Jadi mohon maaf lahir batin kalau dibilang jam 10 ya jam setengah 10 saya baru siap. Mudah-mudahan diredo ya Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Jos Sutomo ya, dan seluruh keluarga besar, ayah-ayah, bunda-bunda, saudara-saudara yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Udah bisa kita mulai, Bu? Mari kita aktifkan pendengaran kita. Ya, kita silentkan dulu lisan kita, dikunci. Insya Allah sejam kemudian semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Tapi nggak cukup pakai amin, pakai amal. Karena kenapa banyak pengajian tapi tidak bisa merubah manusia? Karena kita tidak pandai menghargai, tidak punya adab menghargai ilmu. Tahu ilmunya, tapi tidak bermanfaat. Banyak orang yang tahu bahkan hafal hadis la targhabu walakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Dan berapa banyak orang yang kepengen masuk surga, tapi kerjaannya kepengen marah. Padahal tahu hadis ini. Artinya ilmunya tidak bermanfaat. Maka mari kita satukan hati kita aktifkan pendengaran kita bermohon agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi semangat datang pengajian, semangat mengamalkan dan menghidupkan sunnah. Karena kita sangat butuh syafaat. Wabil khusus syafaat dari kekasih kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukannya salat-salat panjang yang kita baca, tapi kita memahami apa yang kita ucapkan. Kita mau menghidupkan sunnah-sunnah keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Karena tidak semua umat Nabi Muhammad bisa menghidupkan sunnah. Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, saudara keteladanan, contoh terbaik yang ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi kenapa tidak semua umatnya bisa menghidupkan sunnah? Karena harus ada 3 syarat dalam kehidupan kita. Liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa zahara katsir. Orang yang bisa menghidupkan sunnah adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Hidupnya hanya mengharap rahmat Allah, bukan mengharap rahmat. Jadi nggak bertumpu, nggak berharap kepada makhluk, tapi amal yang paling Allah cintai bukan banyaknya sholat yang dilakukan, bukan seringnya datang umroh dan haji, tetapi amal yang paling Allah cintai adalah menyenangkan hati hamba-hambanya di muka bumi. Bulan April ya, bukan bulan Maret, bulan Ramadan. Sekarang 13. Pasti yang hari ini nggak puasa, ayam ubit pasti ada uzurnya tuh.
Nggak mungkin dong kalau udah tahu hari ini hari ayam berbit, terus kita nggak sahur. Kenapa? Karena papanya menghidupkan sunnah. Kecuali satu lagi sakit, kedua ada uzur, mungkin tamunya datang, yang ketiga mungkin lagi safar. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok kita masih ada atau enggak. Karena kita tahu setiap tanggal 15, setiap bulan-bulan Hijriah, amal-amal kita tuh naik lagi ke buku catatan amal kita. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dan aku ingin ketika amalku naik, aku dalam keadaan puasa. Dan kalau kita sudah terbiasa puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, ayam ubi, kita itu bisa belajar menahan. Karena puasa yang kita minta bukan mendapat lapar dan haus saja, tetapi bisa menahan. Al-habs, menahan. Bukan menahan lapar dan haus saja, tapi menahan hati dari suuzon, dari sangka buruk, apalagi sangka buruk sama takdirnya Allah. Gak sangka buruk sama manusia. Husnuzon, gak keluh kesah, gak ngeluh. Al-habs, menahan lisan dari menyakiti, menggunjing, gibah, gosip. Kalau gosip itu mungkin setengahnya fitnah, dusta. Kalau gibah tuh ngomong yang benar, Bu. Itu Bunda Asri orangnya kecil ya ternyata ya. Benar ya, Bu? Benar. Tapi suatu saat ketika ibunda kita Ummu Aisyah radhiyallahu karena cemburu bilang sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, itu Sofia istri Rasulullah yang satunya lagi itu kecil. Lalu kata Nabi, wahai Aisyah, lisanmu bisa menajiskan lautan. Jadi ghibah itu ngomong yang benar. Biasanya kalau udah lama nggak ketemu teman SD, teman SMP, reuni, ternyata yang satu udah gede, ternyata dia sekarang gendut loh. Benar. Tapi itu ghibah. Yang dosanya sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Begitu kata ulama, bukan kata saya. Jadi menahan lisan. Masa iya sih orang sholat tinggal di neraka, dia ngomong, dia menciptakan neraka. Makanya perintah pertama itu apa kepada kita, Bu? Masa sih? Kalau perintah kepada kita pertama apa, Bu? Pak? Iqra. Iqra itu bukan sekadar baca. Kalau baca itu namanya tadarus. Iqra itu baca terus dapat ilmu. Belajar baca kita tahu, oh ternyata makan situ bukan. Oh ternyata ngomong itu diatur. Dalam Al-Quran itu ada gaya komunikasi. Komunikasinya beragam. Ada gaya komunikasi kaulan kalimat. Allah atur ngomong sama orang tua seperti apa. Nggak cukup dengan kaulan ma'rufan. Oh kalau didik anak itu ngomongnya kaulan layyina. Nggak bisa ngomong yang ma'ruf, yang baik. Kenapa? Karena kita pendidik. Maka Allah ajarkan kepada kita ngomongnya ya bunaya wa akimi. Sehingga anak-anak bukan hanya bisa sholat, tapi mereka senang beribadah. Kenapa? Karena kenal sama Rabbnya. Wakilnya di muka bumi baiknya kayak ayah bundanya. Gimana yang menciptakan ayah bundanya? Oh itu ngefek banget, Bu. Kalau kita memperkenalkan anak-anak kita kepada penciptanya, tapi ngomongnya mesti lemah lembut dan muji. Kalau dia kesulitan, kaulan beribu yang meringankan dan memudahkan. Itu Allah ajari. Oh ternyata ngedidik anak itu bukan seperti apa yang dicita-citakan orang tuanya, tetapi yang pemiliknya bilang anak itu harus begini, harus akidahnya kokoh, harus bisa mengenal siapa pencipta. Tak kenal maka ta'aruf di dalam surat ke-74. Allah bertanya, mengapa kamu berada di
termasuk orang yang tidak mendirikan sholat. Karena jadi ibu jangan bikin anak saya ngerti nggak sih, masih balita ini ngerti. Kenapa? Karena kita dahulu semua sudah bersyahadat. Alastu birabbikum bala syahid. Nggak nyambung ya. Dulu kita sudah bersyahadat di alam ruh. Jadi kita ini mati dulu atau hidup dulu? Bapak, kita ini mati dulu atau hidup dulu? Orang-orang yang bisa menyampaikan Quran. Jadi kita dengan sekuat tenaga, dengan amal-amal nyata, dengan penuh cinta mendidik mereka, tapi kita tetap minta pertolongan Allah agar mereka mencintai Quran dan bisa menyampaikan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi begitu banyak kekuatan sedekah yang Allah berikan kepada kita. Sedekah bisa menjadi naungan, di mana nanti di yaumil akhir tidak ada naungan selain naungan Allah. Sedekah kita bisa menjadi naungan, ya bisa menjadi perisai, ya bisa menolak bala, bisa meredam murkanya Allah. Jadi begitu banyak ya jamuan-jamuan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang hakul yakin dengan janji Allah, hakul yakin dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jumlah nilainya kayak terserah, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Udah boleh 1 juta boleh nggak? Boleh. Boleh 100 juta boleh nggak? Boleh. Jadi kemarin di Bandung saya awalkan 5 juta, ada ibu yang lagi maunya 50 juta, dan itu real, itu bukan box. Ya, Masya Allah. Jadi di sini nilainya nominalnya terserah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mencantumkan di panitia, kalau saya disebutkan nilainya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu yang mau berkomitmen 10 juta, ada 4 buku dari saya. Tapi ini bukan saya mencatat, ini dari percetakan Erlangga dan dari Lembaga Peduli. Ini buku saya bukan buku ilmiah, tapi buku tentang saya mendidik, membersamai ketiga anak-anak saya. Saya punya 3 anak laki-laki. Yang satu ada di Swedia sekarang. Dulu senang sekali dengan pesawat, sekarang kerjanya di Boeing Company, ikut-ikut bikin pesawat barangkali. Biasanya nggak bekerjanya apa. Yang kedua, dulu kuliahnya di Jepang, padahal udah ke UI, udah ke ITB, udah ke IGM, udah Unpad, dia bilang, Pak, masa nggak mau kuliah di situ? Kenapa? Saya kuliah di Jepang. Tapi kan kita orang tua yang biasa-biasa di Bapak Ibu ya. Kemudian membara. Ini pengajian IPSH ini kan kita adakan setiap bulan. Ya harapan saya mudah-mudahan dengan adanya pengajian IPSH ini mengedukasi masyarakat Balikpapan untuk selalu mungkin bertambah imannya, bertambah ilmunya, bertambah semuanya. Jadi dan kita juga mengharapkan husnul khotimah ini, mudah-mudahan orang yang hadir di sini di pengajian ini benar-benar di akhir hidupnya, selama hidupnya betul-betul husnul khotimah. Jadi saat kematian nanti betul-betul husnul khotimah, menghadapi husnul khotimah. Dan ini pengajian ini sudah semakin besar dan sudah seluruh Balikpapan sudah mengetahui IPSH ini. Alhamdulillah makin bertambah bulan kita ngadakan pengajian, jamaah semakin banyak.
bacaannya kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, khusus orang yang beriman yang dipanggil, berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berilah penghormatan kepadanya. Ini dasar hukumnya. Jadi kalau kita mau menjadi jangan yang para malaikat banyak-banyak yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada syaratnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berbunyi, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam asyran wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi iman wala tabar fi qulubina wa qadina bara'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah inna lillahi wa inna الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر رحمكم الله الصلاة جامعة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun tetap fitrahnya tak mudah goyah walau ujian. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna fanadhamah wa khalaqal insana wa karramah wa wada'al baita faharramah wa anzalal kitaba bil hikmati wa ahkamah wa arsala Muhammadan nabiyyan bil haqqi wa 'allamahu fa subhanahu wa ta'ala ma akrama makanahu wa a'dhamah. Alhamdulillah lisan ataupun dengan tenang hati. Tenang. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita panjatkan segala syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Allah masih meminjamkan nyawa kepada kita. Jadi Bapak Ibu, nyawa ini sesungguhnya pinjaman. Kalau sudah habis masa pinjamannya ya nanti akan dikembalikan. Ya, kalau sudah habis masa berlakunya maka kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman, memperbanyak kalau dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, para jemaah sekalian yang berbahagia, yang tidak berbahagia semoga berbahagia. Amin. Saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi, ya, yang lagi gelisah hatinya karena beban hidup, ujian hidup yang sedang dihadapi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi, di antaranya adalah Imam Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad, bahwa suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, ya,
sekitar jam 9, jam 10 begitu untuk melaksanakan sholat duha, beliau masuk ke dalam masjid. Sesampainya beliau di dalam masjid, beliau melihat seorang anak muda yang dia baru saja menyelesaikan sholat ketika itu. Tidak biasanya orang itu berada di masjid. Jadi kalau biasa ada bapak ibu gitu ya, biasanya jam 9, jam 10 itu tidak ke masjid, tiba-tiba ke masjid, nah itu pasti ada sesuatu. Biasanya bapak ibu yang tidak pernah sholat malam, tiba-tiba sholat malam, nah itu ada sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW heran gitu ya. Kenapa? Karena biasanya sahabat itu ada di masjid kalau waktu sholat saja. Ini jam 9, jam 10 sudah ada di masjid. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ya Abu Umamah," namanya Abu Umamah, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti sholat." Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kamu di dalam masjid di luar waktu sholat? Biasanya kamu di sini itu habis sholat, di waktu sholat. Apa ternyata jawaban Bapak Ibu? Qala, kemudian beliau berkata, "Humumun lazamatni wa duyurun ya Rasulullah." Hati saya gelisah karena hutang yang melilitku ya Rasulullah. Jadi sahabat ini ternyata punya cicilan, Bapak Ibu, punya hutang. Waktu jatuh temponya sudah dekat. Umur 50-60 itu mempersiapkan diri dengan dengan belajar, dengan kegiatan positif seperti ini. Karena Nabi mengatakan begini, amal-amal baik itu memudahkan orang nanti mendapatkan akhir yang baik. Ini kan salah satunya adalah amal yang baik. Dan harapannya ya sesuai dengan nama forumnya, Forum Silaturahmi Husnul Khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan gelar Husnul Khotimah. Saya lihat sini kesan pertama saya kompak solid, Pak, kompak solid, guyup, terasa sangat persaudaraannya. Sangat kental dari sini. Mungkin saya tidak tahu apakah mereka sudah saling mengenal atau tidak, tapi kelihatannya mereka sangat akrab gitu ya, sangat guyup istilahnya. Dengan adanya pengajian, insya Allah memberikan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahim dalam peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah beberapa ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat, dan majelis taklim hadir, ada dari Aisyah, ada dari Islamik, dan beberapa dari teman saya yang sudah sebutkan satu persatu. Sejati lalui jalanmu di bumi, siang bagaikan singa, bagai rahib di malam hari, menggenggam nikmat dunia, bukan untuk letakkan di hati.
surga tempat kembali yang abadi. Berjuang sejati, siapkanlah dirimu, gagah berani membela Islam di bumi. Berjuang sejati, ikhlaskanlah hatimu, takkan berhenti mencari ridho ilahi. Wahai berjuang sejati, lalui jalan muri bumi. Siang bagaikan singa, bagai langit di malam hari, menggenggam nikmat dunia, bukan untuk letakkan di hati. Surga tempat kembali yang abadi. Terima kasih.